Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi berdasarkan pengalaman saya, yaitu mengenai kenapa atau faktor-faktor apa saja yang menyebabkan gaji seorang aparatur sipil negara ASN atau halayak luas masih kenalnya dengan istilah PNS. Nah, di sini saya akan menyebutkan 5 faktor yang menyebabkan gaji PNS itu, bukan gaji sih, kalau gaji sama itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019, tapi kenapa penghasilannya bisa berbeda-beda setiap PNS. Nah, itu ada 5 faktor. Yang pertama itu adalah faktor golongan. Jadi kenapa faktor golongan ini yang saya sebutkan pertama? Ya tentu teman-teman tahu sendiri kalau PNS itu ada dari golongan 1A sampai yang tertinggi itu golongan 4E. Nah, dari setiap golongan A, B, C, D itu golongan 1A, B, C, D dan seterusnya sampai 2A, B, C, D dan sampai 4 itu ada ini gajinya sendiri-sendiri. Jadi perbedaannya di situ. Contohnya untuk golongan 1A itu golongan yang paling rendah di seorang pegawai negeri sipil, itu gajinya adalah 1.560.800 rupiah. Nah, itu gaji golongan PNS paling rendah. Nah, tapi golongan 1A itu sebenarnya sekarang udah tidak terlalu banyak, karena golongan 1A itu kualifikasinya, pendidikannya, aturannya itu SMP ya, jadi sudah jarang. Terus berapa gaji tertinggi PNS? Yaitu adalah golongan 4E, gajinya adalah 5.901.200 rupiah. Nah, dari situ sudah bisa kita lihat perbedaannya. Untuk yang pertama yaitu tadi golongan. Terus yang kedua gaji PNS itu berbeda karena masa kerja pegawai negeri sipil. Jadi kenapa saya bilang masa kerja? Seorang pegawai negeri sipil itu semisal saya masuk dari SMA itu masuk pertama itu golongan 2A. Nah, setelah golongan 2A itu setiap 2 tahun itu ada kenaikan gaji berkala. Jadi untuk masa kerjanya memang akan bertambah dan penghasilannya pun akan bertambah karena 2 tahun sekali itu naik, dan setiap 4 tahun ada kenaikan pangkat. Jadi misal saya tetap 2A, terus ada PNS masuk setelah 2 tahun kan gaji saya naik, ada PNS baru masuk lagi golongan 2A. Nah, itu pun gajinya udah berbeda ya. 2A dengan masa kerja 2 tahun dan 2A dengan 2A yang baru masuk itu udah berbeda. Sama dengan halnya kalau yang 3A dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya itu tadi yang kedua, berarti udah jelas ya. Yang kedua adalah masa kerja golongan PNS. Yang ketiga posisi atau jabatan seorang pegawai negeri sipil. Nah, kenapa saya bilang begitu? Ya, teman-teman tentunya tahu ya kalau PNS itu ada beberapa jabatan yang struktural. Nah, kalau yang struktural itu ada tunjangannya tersendiri. Jadi kalau teman-teman sekarang jadi PNS atau mau jadi PNS, nah nanti suatu saat kalau teman-teman berminat untuk menduduki sebuah jabatan struktural itu mulai dari eselon 5 sampai eselon 1. Nah, kalau eselon 5 itu ada tunjangan khususnya sampai dengan eselon 1. Itu berbeda dengan PNS biasa. Kalau PNS biasa kan staf itu tidak ada tunjangan strukturalnya. Nah, tapi tidak harus juga seorang PNS itu harus memiliki jabatan struktural, karena masih ada juga untuk jabatan fungsional. Jadi untuk jabatan fungsional itu biasanya ada kriteria khusus yang harus dipenuhi untuk menduduki sebuah jabatan fungsional, karena akan berbeda. Kalau teman-teman PNS biasa itu masuknya fungsional umum ya, jadi tunjangannya itu ya sama rata. Kalau misal golongan 2A 180.000 itu
Untuk golongan 2 sama semua 180.000. Nah, kalau tunjangan fungsional itu kalau teman-teman seorang sarjana ekonomi semisal, nah teman-teman ambil di instansi teman-teman pun ada juga jabatan tersebut, fungsional auditor. Nah, itu teman-teman bisa ambil jabatan itu dan mendapatkan tunjangan khusus yang tentunya besarannya juga berbeda dari tunjangan struktural. Nah, itu jadi jabatan itu mempengaruhi juga penghasilan atau besaran income yang diterima oleh seorang PNS. Yang ketiga berarti tadi ya, yang ketiga jabatan. Terus yang keempat adalah instansi. Nah, kenapa saya bilang seorang ASN atau PNS itu kalau instansinya berbeda itu mempengaruhi penghasilan atau income teman-teman seorang pegawai negeri sipil, karena setiap kementerian, lembaga ataupun pemerintah daerah itu ada tunjangan khususnya, bukan tunjangan khusus, tunjangan kinerja atau remunerasi. Nah, itu setiap besarannya berbeda-beda. Kalau instansi pusat itu diatur oleh peraturan presiden atau peraturan pemerintah kalau tidak salah. Nah, itu pun setiap lembaga itu berbeda-beda. Jadi Kementerian Keuangan, terus Kejaksaan, terus ada lagi mungkin kementerian lainnya, itu semuanya sudah diatur sendiri-sendiri. Jadi bisa jadi jabatan ini di Kejaksaan ini tunjangannya semisal 3.500.000, lalu di Kemenkeu semisal tunjangannya bisa jadi 5 juta. Nah, itu tergantung kementeriannya tersendiri. Nah, untuk sampai saat ini instansi yang mendapatkan tunjangan kinerja tertinggi kalau instansi pusat itu adalah Kementerian Keuangan ya. Jadi di Kementerian Keuangan itu mendapatkan peringkat 1, itu maksudnya dalam hal income gaji itu yang terbesar di antara instansi pusat yang lain. Nah, untuk instansi daerah seperti teman-teman yang tahu banyak beritanya juga, itu adalah DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta itu tunjangan penghasilannya, tunjangan kinerjanya itu lebih banyak dari daerah-daerah lain. Nah, kenapa bisa demikian? Karena kalau di daerah itu yang menentukan kepala daerahnya masing-masing. Jadi kalau DKI Jakarta berarti gubernur ya. Jadi gubernur, kalau di pemerintah daerah kabupaten, nah itu bupati. Jadi tergantung juga pendapatan daerahnya masing-masing. Tidak mungkin kalau pendapatan daerahnya kecil akan memberikan tunjangan kinerja yang banyak pada ASN-nya, itu sangat kecil kemungkinan. Nah, jadi yang keempat tadi instansi yang menaungi seorang PNS tersebut. Terus yang kelima, yang terakhir, nah ini sebenarnya ini relatif ya, tambahan dari saya, itu adalah sikap atau perilaku PNS. Kenapa saya bilang demikian mempengaruhi penghasilan? Karena ketika Anda menjadi seorang pegawai negeri sipil dan Anda bekerja dengan sebaik-baiknya dan perilaku Anda baik, tentunya Anda akan cepat mendapatkan promosi jabatan. Dan promosi jabatan tentunya Anda akan mendapatkan jabatan baru dengan penghasilan yang lebih besar daripada PNS yang lain. Semisal Anda golongan 3A dan Anda mau promosi menjadi jabatan fungsional ataukah jabatan struktural. Nah, tentunya penilaian terhadap perilaku itu juga diutamakan di instansi manapun. Nah, terus yang ini yang mempengaruhi masalah sikap itu adalah ketika Anda menjadi seorang PNS dan Anda tidak masuk kerja, mungkin karena ada ya oknum PNS, ada yang malas-malasan kerja, ada yang kerjanya maksudnya yang jarang masuk kantor. Nah, itu juga mempengaruhi penghasilan, karena setiap PNS yang tidak masuk kerja ataupun terlambat bekerja itu akan dikurangin uang makan dan tunjangan kinerjanya. Kalau gaji pokok itu ada aturan tersendiri, itu 1 bulan itu diterima full, kecuali ada syarat-syarat tertentu yang yang menyebabkan gaji pokok itu berkurang. Tapi biasanya yang berkurang itu adalah tunjangan kinerja atau remunerasi dan uang makan. Nah, itu jadi yang kelima adalah faktor sikap seorang pegawai negeri sipil. Nah, itu tadi 5
faktor ataupun 5 hal yang menyebabkan gaji seorang aparatur sipil negara ASN atau PNS lah sebutnya, yang mempengaruhi pendapatan atau penghasilan seorang pegawai negeri sipil. Jadi bagi teman-teman yang berminat atau mau jadi PNS mungkin butuh informasi tersebut itu secara garis besar ya. Jadi saya tidak menyebutkan aturan ini itu, tapi itu berdasarkan pengalaman saya dan garis besarnya seperti itu. Gaji PNS itu kenapa bisa, bukan gaji sih tadi saya sebutnya, penghasilannya bisa berbeda-beda. Oke, itu dulu sharing informasi dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh komen, nanti berdasarkan pengalaman saya kalau saya bisa menjawab saya akan menjawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.